Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Ya, baik ujian keluarga, ujian harta, sakit dan lain sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang tegar dan siapa di antara kita yang tidak sabar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kalian, ya. Hidup ini diperumpamakan oleh Nabi SAW seperti pohon. Dia tetap diterpa oleh angin. Begitu juga seorang mukmin. Masalul mukmin masalun nahlah, la tazalur riyahu tufi'u. Seorang mukmin itu bagaikan pohon kurma. Ya, dia senantiasa diterpa oleh angin. Begitulah orang yang beriman. Wala yazalul bala yusibul mukmin. Dia senantiasa diterpa oleh ujian dan musibah. Sebagaimana kita tahu bersama, ya, ujian pandemi COVID-19 ya belum selesai, ya, banyak berdampak kepada perekonomian, politik, sosial dan lain sebagainya. Banyak di antara kita yang menggerutu, menyerah, frustasi, bahkan ada yang bunuh diri, ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mereka tetap tegar, mereka sabar menghadapi ujian dan cobaan ini. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabatu sarra'u syakara, fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabatu dharra'u sabar, fakana khairan lahu. Dan jika dia mendapatkan ujian, dia sabar, dan itu pun baik baginya. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk frustasi, tidak boleh bagi kita untuk putus asa, tidak boleh bagi kita untuk bunuh diri hanya gara-gara ujian pandemi ini. Seorang mukmin harus kuat, harus tegar, harus sabar, ya, dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik semua ini pasti akan ada hikmah-hikmah, ya, bagi kita semuanya. Di balik semua ini pasti akan ada pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan salah satu pelajaran penting dari Nabi Yunus alaihi salam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah tentang Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan yang besar di tengah lautan. Mungkin kalau kita udah frustasi gitu ya, galau banget, ya. Tapi ya, Nabi Yunus alaihissalam tetap optimis. Ya, dia berdoa di tengah kegelapan. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ya, sekali lagi jangan pernah frustasi, jangan pernah putus asa, tetap optimis, tetap sabar, tetap tegar, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ujian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar kita semakin ingat dan mendekat kepadanya. Ya, demikian yang bisa disampaikan, semoga menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk tetap kuat, tegar menghadapi ujian ini. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.